Minta pada DPR agar usul pada KPI, Komisi Penyiaran, agar izin tersetuju dicabut. Minimal sekoros 3 tahun. Mari kita kuasai medsos. Sekarang Resul Jihad medsos, Resul Jihad cyber, Resul Jihad IT atau AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih baiklah pemirsa NU Media Studio Jati Agung. Alhamdulillah pada hari ini Saidul Ayam, hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025, kita kehadiran tamu spesial, narasumber utama kita yaitu Buya Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot. Beliau adalah Ketua Umum PBNU 2 periode dari tahun 2010 sampai dengan 2021. Kemudian beliau juga masuk dalam 10 tokoh berpengaruh di dunia. Beliau masuk nomor urut yang kelima. Dan beliau juga pada saat ini sebagai Mutasar Pengurus PBNU periode 2021 sampai dengan 2026. Kemudian ada narasumber-narasumber yang juga mendampingi beliau. Yang pertama Abah Kiai Haji Basaruddin Maisir, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Waihalim Bandar Lampung. Beliau juga Ketua Alumni Lirboyo Provinsi Lampung. Kemudian yang kedua adalah Abah Kiai Haji Nur Daim. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Darussalamah Lampung Tengah, juga sebagai Rais Suriah PCNU Lampung Tengah. Dan yang selanjutnya adalah Abah Kiai Haji Soleh Baijuri. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Raudatus Sholihin Palas Lampung Selatan, dan beliau juga Mutasar PBNU periode 2022 sampai dengan 2027. Baik, apa kabar Buya? Alhamdulillah. Buya, pada siang hari ini kita akan mengambil tema tentang dialog peradaban, yaitu menjaga marwah pesantren di tengah serangan media. Karena memang ini lagi viral ya, tentunya tidak perlu saya sampaikan apa yang sedang viral, makanya kita mengambil tema ini. Untuk itu lebih singkatnya, yang pertama ini mau tanya Buya, ini akhir-akhir ini kita melihat munculnya tayangan-tayangan di media yang dianggap menstigma bahwa pondok pesantren itu, menurut Buya itu apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa hantaman pondok pesantren itu dari mulai pembulian, kemudian ada isu susila, sampai yang sekarang ini dihantam dengan berbagai isu yang ada di media sosial. Ini bagaimana Buya menurut Buya? Bismillahirrahmanirrahim. Belanda dulu melarang pribumi yang beragama Islam sekolah. Tidak boleh pinter Belanda. Ratusan tahun sampai tahun 1902 berubah Belanda. Silakan sekolah pribumi, silakan sekolah. Maka terbelah jadi dua umat Islam. Ada yang menerima masuk sekolah Belanda, SR dan sebagainya lah. Tapi para kiai-kiai pesantren yang nanti akan jadi NU lah, malah sebaliknya mengharamkan sekolah Belanda. Nah, begitu merdeka, maka jelas sekali ada dua nih, yang sebagian umat Islam ini ya, Islam perkotaan, Islam mengerti tentang ilmu sosiologi, antropologi, manajemen. Kita yang NU ini Islam yang tidak mengerti itu, tapi kita mendalami tafakuh fiddin. Terjadi satu sama ini adalah persaingan dan saling merendahkan. Terutama kita yang sering dikatakan ortodok lah, kuno. Kita ini sering dikatakan begitu. Jadi membuli pesantren bukan hanya sekarang, sejak dulu. Terutama bukan permusuhan ya, hubungan yang tegang antara Masyumi dan NU. Ketika itu Kiai Nasir, Pak Nasir dan Kiai Wahid Hasyim. Itu sangat seru itu. NU cenderung pendekatannya ke Soviet, Masyumi cenderung pendekatannya ke Amerika. NU bersama Bung Karno cenderung ke Soviet. Maka ketika itu sampai dibully, itu Kiai Wahab kalau serobannya dibuka itu isinya komunis itu. Puncaknya adalah ketika Kiai Wahid Hasyim meninggal dunia kecelakaan di Bandung, tokoh-tokoh Masyumi ketawa, gembira. Tokoh-tokoh Masyumi gembira. Kiai Wahid Hasyim
kecelakaan wafat di Bandung. Gus Dur masih kecil tuh ikut tuh, Gus Dur ikut, selamat. Kecuali satu, Pak Hamka, Profesor Buya Hamka yang menangis, yang berduka wafatnya Wahid Hasyim itu. Walhasil sejak dulu kita selalu dipojokkan. Mengapa Ki Hasyim Asy'ari, mengapa NU keluar dari Masyumi? Karena waktu itu Ki Hasyim Asy'ari sebagai Syekhul Akbar di Masyumi, tapi tidak pernah dihormati, malah diungkur, dilawan atau dilangkai. Ki Hasyim Asy'ari sebagai Syekhul Akbar dilangkai. Mereka merasa paling pinter, paling paham lah tentang organisasi. Akhirnya NU keluar dari Masyumi tahun 52 itu. Nah, mereka ketawa. Ayo orang sarungan, orang pesantren, ortodok, bisa nggak mimpin partai, silakan. Diketawain NU keluar itu. Ayo silakan, bisa nggak bikin partai itu. Tahun 55 pemilu yang paling demokratis. Pemilu paling demokratis tahun 55. Betul-betul demokratis. Pemilu, partai NU ikut pemilu, ternyata dapat nomor 3. PNI, Masyumi, NU, PKI. Luar biasa, orang kaget. NU bisa nomor 3 itu kaget mereka itu. Walhasil dari situlah maka ketegangan antara kaum santri dan Islam priayi, Islam modern mengakunya gitulah. Terjadi ketegangan sejak dulu. Nah, akhir-akhir ini memang Trans TV, Trans 7 itu di situ tempatnya anak-anak yang cingkrang-cingkrang itu. Ya, Khairul Tanjung sendiri orang PII, latar belakangnya. Nah, jelas sekali ini bukan hanya pertama kali. 2 kali ini nih yang menyerempet-serempet pesantren, yang kali ini lebih vulgar. Dan sebenarnya kalau kita lihat di gambar, bukannya Lirboyo Ki Anwar, itu ada Cipasungnya itu. Ada Cipasungnya, ada Sampang lagi. Iya, bukan hanya Lirboyo itu. Karena itu silahkan orang lain menilai apapun terhadap pesantren, terserah mereka, tapi tolong jangan merendahkan martabat para ulama, para kiai pesantren. Jasanya luar biasa. Mereka sudah pernah berjasa apa? Trans 7 berjasa apa untuk negara ini? Apa yang telah berbuat jasanya? Atau pesantren, NU, kiai ulama pesantren, sejak sebelum merdeka, perjuangan melawan Belanda, melawan Jepang, sampai setelah merdeka, NU sangat berperan. Ketika rapat BPUPKI, Indonesia dengan negara nasional, ada tambahan di mana? Dengan berkewajiban menyatakan syariat Islam bagi para pemeluknya. Piagam Jakarta 7 kata. Orang-orang non-Muslim nggak setuju. Ini saya nggak setuju nih, kalau ada begini saya keluar dari Indonesia. Orang-orang Indonesia Timur yang non-Muslim. Kiai Wahid Hasyim pulang ke Tebuireng, mengadu pada Kiai Hasyim gini-gini. Kiai Hasyim Asy'ari, ya nanti malam saya mau istikharah. Malamnya sholat hajat istikharah, pagi-pagi Wahid, saya setuju 7 kata dicoret. 7 kata yang isi dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya dicoret, saya setuju. Apa artinya? Indonesia ini negara yang masih baru lahir. Kuat dulu persatuannya. Kalau udah kuat bersatu yang kokoh, di atas negara yang kuat itulah kita dakwah. Di atas negara yang kuat kita dakwah. Bangun masjid, pesantren, madrasah, pengajian, majelis taklim, aman. Ya, kalau belum kuat persatuannya, udah bicara tentang dasar negara Islam apa nasional, perang saudara jadinya. Seperti Afghanistan melawan Soviet, menang, 30 tahun dijajah Soviet itu, Soviet lari, di sini malah perang saudara. Sebagian negara Islam, sebagian nasional, korbannya sudah sekian puluh ribu atau ratus ribu umat Islam saling membunuh, saling membantai di Afghanistan. Karena apa? Begitu bebas dari Soviet, belum kuat persatuannya, sudah bicara beda pandang antara negara apa ini, Islam apa nasional. Burhanuddin Rabbani hafal Quran, orangnya hafal Quran, keluaran Al-Azhar Mesir. Dia memilih nasional, bukan negara Islam. Dibunuh oleh Taliban tuh. Kafir karena nggak mau negara Islam. Ya Allah. Nah ini, sekarang kalau memahami Al-Quran atau nas teks Quran atau hadis dengan tekstual. Jadi memahami Quran itu memang kita harus berdasarkan Quran. Setiap pola pikir kita, ide kita, langkah kita, prinsip kita harus berangkat dari Al-Quran.
dan hadis sebagai bayan, penjelasan baik dari Tuhan maupun dari Rasulullah. Tapi harus ada intervensi burhan. Bukan apa? Logika, akal. Kenapa? Kalau nggak pakai burhan, bahaya. Contoh begini, misalkan banyak sekali di Quran fi'il amar, tapi artinya beda. Aqimus shalah wajib. Kul washrabu, makan dan minumlah wajib. Enggak. Apa sama dengan aqimus shalah? Kul washrabu, makan dan minumlah. Apa sama dengan aqimus shalah? Wajahidu wa qatil, apa sama dengan aqimus shalah? Beda. Aqimus shalah setiap saat, kapan saja, di mana saja. Wajahidu wa qatil ladzina kafaru, kalau lagi perang. Kul washrabu, ibahah, makan minum, bukan wajib, fardu bukan makan minum, tapi redaksinya sama-sama fil amar. Nah, ini baru contoh satu, ini belum yang bergambar contohnya kalau saya contohkan. Walhasil memahami bayan ilahi dan bayan nabawi harus pakai burhan akli. Burhan akli ada dua, burhan kolektif namanya ijma, burhan individual syaksi namanya qiyas. Qiyas pun ada 9 macam. Qiyas aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ari, iqna'i. Itu qiyas macam-macamnya itu. Burhani, contoh sabu-sabu. Di Quran nggak ada hukumnya. Di hadis nggak ada. Ijma pun nggak ada. Hukumnya sabu-sabu seperti apa? Oh, harus pakai qiyas. Qiyas apa? Qiyas burhan. Qiyas fakta. Hada muskirun. Ini barang faktanya memabukkan. Namanya muqaddimah surah. Wa kullu muskin khamrun. Setiap yang memabukkan berarti mas golongan. Khamr, muqaddimah kubra. Wa kullu khamrin haram. Sedangkan khamr itu haram. Namanya qaul syarih. Ya, legal statement. Wahada haram, maka ini barang haram. Buktinya sama dengan khamar. Khamar haram, maka ini barang haram. Itu namanya natijah shadiqah, positive conclusion. Kalau nggak pakai itu mau mengharamkan narkoba, gimana caranya? Mau mengharamkan narkoba, caranya gimana? Kalau nggak pakai kias. Quran nggak ada, hadis nggak ada, ijma tidak ada. Yang kedua, kias aulawi. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu tempeleng aja. Kalau bentak saja haram, apalagi nempeleng. Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina, mendekati yang dilarang. Yang dilarang apa? Jangan mendekati zina. Zinanya ya lebih-lebih. Tapi gini Pak Kiai, mungkin saya motong. Artinya ilmu yang segitu dalam itu kan, hari ini kan banyak sekali yang mengatakan pesantren ketinggalan, tidak menggunakan logika. Padahal kalau yang disampaikan Pak Kiai kan luar biasa tadi. Ada ilmu mantik, ilmu usul fikihnya tadi. Bagaimana ini memberikan pencerahan kepada orang-orang seperti tadi Pak Kiai itu? Kalau yang berangkatnya dari benci nggak bisa, udah bokap pakai lah, diapakan aja udah benci nggak bisa. Tapi kalau orang yang baru belum tahu, bisa kita jelaskan. Saya juga sering pernah saya ceramah di universitas di Tangerang tuh, lupa namanya, pokoknya universitas Kristen. Nah, saya catat ini di pesantren diajarkan logika, ada seleksi informasi, mustalah hadits, informasi, ini sahih, ini hasan, ini ini dhaif, terus sampai ke bagaimana caranya mengambil keputusan dalam bahas masail di NU. Mereka bengong, mereka tersengat, segitunya ya. Di luar agama Islam nggak ada metode ini. Silakan tanya di gereja. Bapak di sini kalau baca Bible ada tajwidnya nggak? Ada idhar, idgham, iqlab, ikhfa nggak di sini? Kalau baca Bible nggak ada, hanya di Islam. Di Hindu nggak ada, di Buddha nggak ada, Konghucu nggak ada. Bapak di sini ada nggak metode seleksi informasi? Ini sahih, ini sahih. Oh ini kurang nih, hasan. Oh ini sangat rendah lagi. Dhaifnya mauquf, maqtu, muqatta, mursal, mu'allal, mu'dhal. Nggak ada. Contoh, bukan saya menghina, bukan. Injil Lukas, Injil ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang Matius, Markus, Yohanes, orang tiga ini termasuk 13 orang muridnya Rasulullah, Hawariyin. Yang Lukas bukan. Lukas baru lahir tahun 66 Masehi. Nabi Isa diangkat ke langit tahun 28. Tahun 28. Jadi Lukas nih nggak tahu Yesus, nggak kenal Yesus, nggak kenal. Tiba-tiba nulis Injil. Katanya kitab suci, katanya ditulis itu. Ketemu dengan Yesus dan enggak.
Kalau Matius, Markus, Yohanes, Petrus ketemu. Baik Bu ya. Ini Ya, kalau, jadi kalau di kita itu sudah maktu itu. Maktu itu udah nggak bisa diterima itu. Yang nulis baru lahir tahun 60, tahun berapa itu baru lahir dia 66. Sedangkan Yesus diangkat ke langit tahun 28. Jauh banget. Tapi dia nggak pakai metode informasi si gereja ini. Kira-kira gimana sih diterima? Ini sedikit ya. Iya. Mungkin stressingnya pada perkembangan, ya khususnya perkembangan politik hari inilah ya, siasat. Apakah kira-kira framing yang dilakukan oleh media dalam hal ini, apa memang ada peran-peran daripada mereka-mereka Wahabi, kemudian FPI, HTI dan Sudah saya katakan tadi di Trans 7 itu banyak cingkrang. ya. Di situ ada Arab, perempuan Arab itu yang narasi itu. Suara narasi itu Arab itu, perempuan Arab itu. Al Idrus itu. Arab itu. Yaman. Walhasil begini ya. Nah, terus kemudian ketika kita tahu bahwa itu adalah framing ini, stigma ini adalah memang dibangun oleh mereka untuk memajukan pesantren NU. Kemudian apa sih kira-kira peran NU dan peran pesantren menghadapi isu-isu seperti ini, stigma seperti ini? Mari kita anggap itu semua tantangan yang menantang. Ayo, dengan adanya demikian kita melengkapi diri kita sendiri. Mari kita syukur-syukur punya TV sebesar Trans 7 atau lebih besar lagi. Amin. Tantangan. Ini tantangan. Mari kita punya ini PH-PH seperti ini yang lebih canggih lagi. Amin. Mari kita kuasai medsos. Maka sekarang kalau dulu Hasyim Asy'ari resolusi jihad melawan nikah, sekarang resolusi jihad medsos, resolusi jihad cyber, resolusi jihad IT atau AI. Sementara nih Pak Yai, apa itu untuk menanggulangi dari kalangan bawah santri itu yang menjadi totokan adalah para kiai, para santri. Dengan adanya Eden ini boleh dikatakan marah, menanggulangi agar supaya cara ngomongi orang kita santri yang emosinya sangat tinggi, mendesak untuk melawan segala macam itu, cara menanggulangi. Ya kalau saya setuju, saya setuju kalau santri atau kita mengusulkan, minta pada DPR terutama komisi informasi, minta pada DPR agar usul pada KPI, komisi penyiaran, agar izin Trans 7 dicabut. Minimal skors 3 tahun. Kalau izin dicabut itu enggak menyalahi ya. Ya ada yang mencabut, ada, bukan kita usul. DPR dukung, yang mencabut namanya KPI. Komisi penyiaran. Kita nggak cukup hanya minta maaf, datang ke pesantren bawa uang 100 juta lah. Itu kurang mengena itu dari tetap marahnya masih tinggi itu. Cuman melihat apa yang disampaikan oleh Buya tadi tentang suhu dan sia-sia, suhu dan hadorian dan sebagainya itu. Ini kan kadang-kadang pemangku kebijakan ini kan kadang nggak punya kepedulian terhadap khususnya isu tentang pesantren berkembang. Ketika kita minta kepada DPR untuk menutup ini, apakah kira-kira mereka itu punya kepedulian terhadap semuanya? Itu makanya alhamdulillah di DPR kita juga banyak santri. Ya ada Pak Muhaimin, ada Cucun, ada Jazil Fawaid, ada teman-teman kita yang santri lah. Baik yang terutama di PKB juga masih banyak lagi. Insya Allah kalau kita berdesak betul, kemana sudah kan? Sudah rapat dengan komisi berapa itu di pemerintahan Cucun. Kang mengatakan itu digambar itu bukan hanya Leboyo, Cipasung juga. Saya alumni Cipasung. Maka terkait dengan adanya undang-undang pesantren sampai hari ini mandul lah menurut saya gitu kan. Nah, memang saya sih setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Jazilul Fawaid agar presiden membentuk dirjen pesantren. Ya. Nah, ini kalau cuma yang bersuara cuma PKB
dari sisi sia-sianya, apakah kira-kira gitu kan, dari sekian persen yang di luar PKB yang senang dengan NU dan sebagainya. Ya, kalau presiden menghendaki saya kira bisa. Karena waktu hari santri waktu hari santri dulu, bukannya PKB loh, PD juga setuju ada hari santri. Waktu saya masih ketua PBNU berjuang hari santri itu, memperjuangkan ada hari santri tanggal 22, bukan hanya PKB, memang PKB yang di depan, PDI juga setuju. Nah, jadi berjuang ya, ayo terus. Sebelum berhasil ayo terus. Pokoknya nih saya minta bagaimana caranya seluruh pesantren mengajukan ke untuk ke atas seluruh pesantren pokoknya. Iya, Buya kan sering mengatakan bahwa pesantren adalah penjaga akhlak dan nasionalisme gitu ya. Seringkat Buya kan saya kira di mengatasi materi itu. Bagaimana hubungan antara dua hal itu dalam konteks ini? Hubungan dua hal. Ya, bahwa hubungan antara agama dan nasionalisme bagi NU sudah selesai. Sudah tidak ada lagi perlu dibicarakan. Anda beragama harus nasionalis. Anda nasionalis harus beragama. Beda dengan di Timur Tengah. Di Timur Tengah, ulama yang berjuang Islam tidak pernah bicara nasionalisme. Orang pemimpin yang tokoh nasionalis, Saddam Hussein, Hafid Assad, Jamal Nasir, Anwar Sadat, Muammar Gaddafi, bicara nasionalis tidak pernah bicara agama. Jadi yang pejuang nasionalis sendiri, pejuang Islam sendiri di Timur Tengah. Kalau di kita, Yai Hashim Asy'ari, Wahid Hashim, Idham Khalid, Zainal Arifin, As'ad Syamsul Arifin, Kiai Wahab, itu semua pahlawan nasional, ulama dan pahlawan nasional. Hashim Asy'ari, Kiai Wahab, As'ad Syamsul Arifin, Idham Khalid, Zainal Arifin, apa lagi? Jadi ini pahlawan nasional dan ulama. Jadi Hashim Asy'ari memperjuangkan Islam dan memperkokoh nasionalisme kita. Baik. Ini kan Kemudian begini Bu ya, untuk memperkuat daripada pesantren itu sendiri secara eksternal maupun internal, itu kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh lembaga pesantren? Khususnya sekarang kan pesantren kan sudah sebenarnya udah ada wadah di namanya RMI. Tapi rupanya RMI sepi senyap rupanya. Semua harus diadakan berkala, harus ada pertemuan berkala. RMI harus ada aktivitas berkala, pasti 6 bulan sekali, setahun sekali deh. Semua pesantren mengirim utusan dalam forum tersebut di tangan oleh RMI, di mana aja tempat di Jakarta, boleh Jogja, di Jawa Timur. Ayo membahas bagaimana kelanjutan transformasi pesantren supaya tidak jumud, tidak berhenti, tapi transformatif, terus maju terus. Kalau seandainya minta tolong sama Mbak Yai, RMI turun tangan ke seluruh PWPJ saja cukup. Ya, kalau saya sudah nggak punya ke otoritas itu, sudah punya walaupun saya ustazah atau sudah. Ya kita. Berarti itu bisa nonjol dari bawah, bisa nonjol ke atas. Bisa, sangat bisa. Nah, sebenarnya harus diterima oleh PBNU, suara bawah didengar oleh PBNU. PBNU serahkan ke RMI, karena RMI lah yang nangan langsung Robitoh Ma'ahid, itu urutannya. Itu benar itu yang Pak Bawa. Nah, kalau saya sudah bukan lagi penguasa PBNU ya. Kalau masalah undang-undang pesantren, tinggal nunggu peraturan pemerintah. Tapi sampai sekarang belum terjadi. Undang-undang sudah, PP-nya yang belum. PP-nya. Kalau ada PP-nya, menyangkut akibatnya apa? Anggaran. PP nanti akan mengatur anggaran. Melalui penghematan hemat daripada kami ini. Adanya undang-undang pesantren itu peraturan pesantrennya, turunannya ya, itu, belum. mandeknya itu di daerah. Kayak di Lampung itu sampai hari ini kan belum ada. Pusat juga belum ada. Nah itu yang kami maksud. Makanya ada dirjen ini, Direktur Jenderal, mudah-mudahan bisa melangkah ke sana. Mudah-mudahan Pak Prabowo di era Pak Prabowo inilah akan lahir PP pesantren, sekaligus kalau ada PP ada anggaran. Iya. Kalau undang-undang global belum
menyentuh belum. PP-nya baru nanti ada di PP juga nanti ada anak peraturannya, peraturan, baru ada anggaran. Gimana caranya ya monggo DPR yang bahas lah. Itu alhamdulillah kalau ini sebentar lagi akan ada Direktorat Jenderal Pesantren. Di Kemenak ada Direktur Pesantren itu Gus Dur Presiden. Direktur pesantren. Sekarang ada kan, sampai sekarang ini ada. Sekarang Prabowo meningkatkan menjadi Dirjen Pesantren. Itu Gus Dur Direktur Pesantren tuh. Yang mulai memisahkan pesantren keluar dari Bimas. Keluar dari Bimas. Ini bagaimana menurut pandangan Buya terhadap fenomena framing-framing di media ini kan terhadap isu keagamaan? Apakah ada pengaruh karena pemerintah sekarang kan sudah mengesahkan agama yang keenam ya, ada agama yang keenam itu agama penghayat kepercayaan ini. Apa ada pengaruh ke sana? Kalau sekarang kayaknya framing di media sosial itu lebih mengarah ke pesantren, ke lembaga agama gitu. Sekali lagi sebenarnya itu sejak dulu. Belum ada medsos, jadi nggak begitu seru. Pindahnya kerajaan Islam dari Demak ke Pajang, Sukoharjo, sekarang Pak Sukoharjo gitu. Yang pindah adalah Sutowijoyo, kemudian Joko Tingkir dikudeta, Joko Tingkir keluar dari kerajaan, itu dalam rangka menjawakan Islam. Kalau Demak mengislamkan Jawa, kalau Demak. Tahunnya tahun Hijriah. Namanya nama Islam, Soleh, Said. Begitu pindah ke selatan, nama orang-orang tetap Jawa. Tetap namanya O lah. Goleo dewe jenis sopo lah. Itu sopo. Nah terus diganti tahun Aji Soko. Setelah itu Sutowijoyo meninggal, diganti putranya Danang Sutowijoyo. Dan itulah yang dipanggil Panembahan Senopati ing Ngayogyakarta, memindahkan kerajaan Islam dari Solo ke Mataram, Jogja. Jogja itulah menjadi besar, konon katanya kerajaan Islam. Tapi ya raja nggak ada yang haji, rajanya istrinya lebih dari 4. Baik Bu ya, ini kan adakah contoh nyata dari pesantren yang berhasil mengelola media sosial dengan baik dan pengaruh positif? Karena kan kita lihat kita pesantren ini kan pada umumnya melarang santri bawa HP ya, di pesantren, dalam pesantren. Tapi di daerah Demak itu sekarang ada sebuah pesantren yang justru mewajibkan santrinya bawa HP. Ya memang ada madorotnya, ada positifnya bawa HP itu. Pesan saya di Jakarta atau apa kita larang anak bosan bawa HP. Madorotnya banyak, TikTok, Instagram itu mukarotnya banyak sekali. Bahwa pengelolaan ini baik, saya kira Sidogiri baik sekali. Sidogiri baik. Paling maju Sidogiri lah. Paling maju itu. Dan begitu pula kelompok-kelompoknya, kelompok komunitas santri lah. Nggak bisa katakan NU, tapi komunitasnya lah. Artinya untuk menghalau hantaman framing media yang terus menyerang dunia lembaga pesantren atau lembaga agama ini, untuk mempersiapkan santri kita kan memang agak gaptek IT ya, karena di pesantren sendiri memang dilarang pegang HP, bawa HP gitu. Ini kedahsyatannya medsos ini luar biasa, masih dahsyat sekali, keji sekali. Nah, itu sudah disinggung oleh Al-Quran yang tadi saya baca tadi. Wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim. Coba 15 tahun yang lalu Quran sudah tegas, jangan kamu dengarkan orang-orang yang ngomong kesana kesini bohong, kesana kesini adu domba, sana sini menjelekkan yang lain. Manna'in lil khairi, mencegah kebaikan, mu'tadin permusuhan, athim dosa besar. Kita Quran sudah ada, tinggal kita mungkin sekedar bantuan ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Wahono tadi, salah satunya memang para alumni kan waktu pesantren memang kita kan nggak boleh bawa HP. Mungkin setelah keluar itu kan mungkin di NU sendiri ada media, ada pelatihan. Saya kira itu paling efektif. Dan termasuk hari ini kan salah satu yang luar biasa nih, Media Studio ini kan. Ini mungkin salah satu wujud bahwasanya kita harus bangkit. Karena jihad kita mungkin kalau dulu jihad jihad yang nyata, kelihatan musuhnya berhadapan, kalau sekarang kan nggak kelihatan. Maka jadi harus jihad media, saya kira ya. Dunia maya. Saya kira penting sekali ini. Jadi komunitas-komunitas seperti sampaikan Buya tadi memang harus tercipta. Jadi
Ini mungkin salah satu yang sudah terwujud. Nanti ada beberapa lagi tempat-tempat lain ya membuat kegiatan-kegiatan seperti ini, paling tidak untuk membendung informasi-informasi atau kita memberikan informasi yang positif tentang masalah-masalah keagamaan yang kita ambil selama ini. Ada caranya, ada teknisnya supaya menarik. Misalkan panggil Ustadz selamat, jangan lama-lama, tapi kena dan mendasar gitu. Kena, nggak usah lama-lama, 5 menit aja. Kalau sudah lama pendengar bosan. Nah kan ini memang merupakan gini Bu ya, kan memang benar apa yang disampaikan Mbak Yai Maisir tadi. Memang kan sekarang kan masyarakat atau umat ini lebih condong mengambil praktis. Untuk Iya. di majelis taklim, di hadis rutinan, kita tinggal buka YouTube aja di rumah sambil ngopi sambil pisah gitu kan, tinggal pilih ya yang mana gitu kan. Ini memang udah bergeseran luar biasa. Gitu, nyata betul. Tadi kayak dinyatakan. Itu manfaat sih. Itu manfaat. Iya. Kalau ya memang itu hanya kita lihat, Gus Baha aja yang kita lihat. Ya manfaat, bisa pinter kita ini. Kalau setiap YouTube-nya Gus Baha kita lihat, bisa alim. Ya kan kalau orang lihat itu bukan hanya Gus Baha. Bu ya, terkait dengan peran pesantren. Kalau masalah suhudian dinian kita nggak ragu lah pesantren. Tapi kan yang masih ngambang menurut saya khususnya adalah suhu dan sakofian, suhu dan hadorian, dengan yang terakhir itu sia-sia. Itu apa yang harus Ya dilakukan oleh takwa hadirian termasuk ini. Termasuk kita Iya. mengadakan podcast ini adalah merupakan lagi mengambil peran takofiyah, mewarnai budaya, mewarnai pola pikir bangsa masyarakat. Itu kita sudah peran ini di baru sini. Jati Agung nih Bu ya. Yang ya Ya mudah-mudahan muncul yang lain. kalau sia-sia ya ayo kita perjuangkan. Dan yang lain menyusul kan. Kan dalam prakteknya begini kan. Semua ide, semua gagasan harus dibarengi dengan strategi teknis yang efektif. Kita punya mau menuju ke sana. Gimana caranya? Nah itu. Kita mau apalah, mau jadi bupati atau mau jadi gubernur, gimana caranya? Iya, tinggal gimana caranya nih yang paling harus kita bangun, mewarnai cara berpola pikir orang Lampung agar berpikirnya harus sama jamaah. Gimana caranya? Nah, salah satunya ini podcast, salah satunya sama dakwah-dakwah yang lain, perilaku kiai yang memberi contoh yang baik juga dakwah. Jadi ini syariatnya harus pakai torekoh ya. Oke. Ya jangan syariat aja kan. Metode untuk menuju ke sana. Ya, ke toreko. Wajib lagi bisa diwajibkan untuk toreko. PP itu mengenai kita generasi muda atau santri nih ya. Setelah melihat dinamika ini, apa pesan Buya untuk santri dan generasi muda NU dalam menjaga marwah pesantren? Karena kemarin kan kalau dengan kejadian beberapa pondok yang saya sebutkan, artinya kan tidak semua pesantren itu bergerak. Ini kan artinya memang betul-betul dibutuhkan kita tuh RMIL atau Rabita Mahat Islam ini betul-betul bergerak. Ini kan kemarin kurang gitu, kurang gebrakan secara frontal bersama-sama. Kalau jauh lumayan. Lumayan. Di pusat berapa kali bergelombang demo itu. Selama NU DKI, selama Pagar Nusa, selama Ansor, terus-terusan lumayan mengerikan. Ya bukan hanya mengerikan, artinya lumayan kita bersuara protes terhadap hinaan tersebut. Artinya apa? Pemerintah pun harus tahu, ini santri kalau dihina bisa bangkit, dia harus tahu. Jangan terus ngomong memaafkan, disuari maafkan. Mungkin dimaafkan tapi hukum tetap berjalan Bu ya mungkin. Enggak, kalau saya enggak, jangan dulu dimaafkan. Oh gitu. Kita tuntut dulu, cabut Tuntut dulu. izin. Baru dimaafkan boleh. Tapi minimal diskors 3 tahun, jangan Dimaafkan oke, tapi proses hukum jalan. Iya. Gitu. Iya. Karena saya yang sangat khawatir itu ya di belakangnya Trans 7 itu. Iya sih. Peran-peran daripada HTI FPI itu yang ingin mengajukan pesantren dan kedepannya ingin mengajukan NU. Itu menurut saya tapi Pasti itu pasti. Mungkin ya untuk pesantren ideal lah ya. Pesantren ideal untuk masa akan datang kira-kira gimana Bu ya? Ya satu santri harus tadi tuh harus satu sampaikan paham tentang tantangan kita sekarang. Di samping kita harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan, apa sih kita harus ke depan harus seperti apa tantangannya, kita tepatnya di mana, posisi kita di mana,
Yang pinter gitu itu Gus Dur. Yang pinter memahami itu Gus Dur. Kamu temannya di sini, kamu di sini, kamu di situ, Gus Dur paling pinter. Matori di sini, Kang Said di sini, Alusyab di sini, Muhaimin di sini. Pencatur. Itu paling pinter Gus Dur. Nah, itu merupakan teknis sendirilah. Oleh karena itu kita ini kadang ketinggalan, terus kita akui lah pesan ketinggalan ya, ketinggalan dalam yang bersifat teknis strategis. Yang bersifat itu kita banyak ketinggalan. Ilmu kita banyak, ilmunya kiai, ilmu pesan banyak, gudang ilmunya jauh dengan mereka. Mereka bodoh lah dalam hal agama terutama. Jadi ketika disampaikan menjadi konsep sosial, konsep masyarakat, kita kurang strategis. Misalkan tidak menguasai terminologi yang canggih, yang keren, masih ala kuno misalkan, itu juga kekurangan kita. Padahal suruh membahas misalkan ekonomi Islam, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, wathaiq, doman, itu kita di Fathul Qorib ada itu. Kita ketika dimintai itu kita kurang mengalihkan bahasa inteleknya nggak bisa ya. Doman buyuk apa doman itu apa doman kan bank garansi, ya. doman bank garansi, salam itu inden, murabahah profit sharing, profit gitu ya bahasa gitulah. Jadi itu harus dikuasai, menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Buya bisa menyampaikan satu pesan kepada insan media itu apa yang bisa dipesan untuk insan media? Pertama, semua aja. Kita mempunyai prinsip yang tidak boleh bergeser sedikit pun. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Islam yang mau rahmat untuk semuanya. Dengan sikap moderat, toleran, dan adil atau keseimbangan. Yang kedua, ayo kita kejar ketinggalan kita. Kita kejar ketinggalan. Yang sebenarnya, ini kewajiban NU sebenarnya. Dalam meningkatkan reputasi pesantren, peran pesantren, itu sebenarnya kerjanya NU. NU kan organisasi besar yang mewadahi orang-orang pesantren kan itu. Kalau tidak, kalau NU masih kurang bisa mudah, ya ayo kita gerak sendirilah. Bikin komunitas sendiri, kita gerak sendiri. Yang ketiga, ayo tetap aja saya pesan, apapun yang kita lakukan, apa itu jadi pengurus NU, apa pengurus RMI, apa pengurus, harus lillahi ta'ala. Percayalah, yakinlah. Saya tidak ngaku paling ikhlas enggak. Tapi masih ada ikhlasnya lah. Ada ikhlas dikit-dikit. Waktu jadi ketua PBNU 10 tahun, 11 tahun, ada ikhlasnya lah. Enggak semata-mata cari nama, cari kedudukan, gengsi, apalagi saya amplop apalagi. Enggak ada percaya amplop, enggak ada. Artinya target itu enggak ada. Terlalu kecil lah. Terlalu kecil. Ya, ada ketidak ikhlasnya ada. Enggak 100% saya ikhlas enggak, tapi ada ikhlasnya. Kalau mengelola NU sama sekali tidak ikhlas, dari awal menawar itu sudah cari materi, kedudukan, gengsi, posisi, jangan harap akan maju. Betul. Ini pengalaman pribadi saya, pengalaman. Jadi wajir awinsip tapi alladzin khofat kamu tahijahin wamalin menahat, kira-kira begitu. Baik, untuk seluruh narasumber dan Buya selaku terutama pesantren. Yakinlah harus coba Lirboyo waktu saya di sana 60 tahun 68 2.000 orangnya, 2.000 santrinya. Sekarang 40.000 lebih. Karena keikhlasan. Hanya karena ikhlasan. Bukan karena iklan, bukan karena promosi, bukan karena soal dibuka pendaftaran soal Lirboyo. Enggak ada. Begitu pula Kempak pesannya ayah saya. Dulunya waktu saya masih hidup 500 paling banyak. Sekarang 5.000. Di Kempak Cirebon. Sekarang saya buka pesantren At-Thaqafah di Ciganjur. Itu tanah saya yang beli pribadi. Saya wakafkan untuk pesantren. Dan anak yang pintar, yang punya potensi, otaknya baik, saya gratiskan. Antara ini ada anak perempuan satu dari Indramayu, bapaknya sangat miskin, tukang cari ikan pakai jaring itu. Saya gratiskan, sekarang lagi S3 di Maroko. Dan dia jual pidato bahasa Inggris, jual pidato bahasa Arab, seluruh aliyah, seluruh DKI. Dan alhamdulillah Thaqafah walaupun baru lahir tahun 2013 ranking 1 seluruh DKI aliyahnya. Ya itu artinya apa? Ya mudah-mudahan itu ada ikhlasnya lah. ada ikhlasnya. Gak semata-mata yang cari profit, enggak. Kalau saya mau cari uang tidak di pesantren. Tidak, saya jadi komisaris perusahaan, saya jadi komisaris di MNC, jadi komisaris di KI. Saya duit.
Bukan dari pesantren, bukan dari NU, bukan dari ceramah, bukan. Ya, jadi saya teringat ada dawuh kiai, kalau pendiri pesantren itu ikhlas, Iya. maka setelah beliau wafat, maka pesantren akan tambah maju. Amin. Jadi kalau pendiri pesantren itu tidak ikhlas, maka setelah beliau wafat mungkin saja tidak berkembang. Bisa bubar. Saya masih ingat itu, ada satu makalah seorang ulama. Makalah itu. Berarti betul, pesantren harus ikhlas, betul. Apalagi kalau pengelir pojok ini kita dengar ngerowotnya sampai Ya. ayat-ayatnya, Riantonya. Baik Bu Edi, kan berbicara pesantren kembali adalah benteng moral. Ya. Dia harus menjadi jembatan kebenaran, bukan sumber fitnah. Betul. Ini mohon dari diawali dari Pak Yai Soleh, bagaimana menurut Pak Yai Soleh sebagai pesantren kita harus mempertahankan, karena degradasi moral sekarang kan luar biasa, radikalisme gitu, untuk mempertahankan supaya tetap menjadi benteng moral, tetap media harus menjadi jembatan bukan sumber fitnah. Ya menurut saya ya kembali kepada apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin. Kemudian fungsi yang kedua, ini harus bagaimana lebih aktif. Jadi peran syuhudan jinian ini terkait dengan akhlak, terkait dengan ini yang mesti harus dilakukan secara masif oleh kita, oleh kalangan-kalangan pesantren, sehingga khususnya terkait dengan framing ini kan bisa. Saya itu agak tertarik sama apa yang disampaikan oleh Ki Kafah. Ya kalau demo ya monggo demo, bakar-bakar monggo, tapi bakar rokok katanya. Baik, Buya, sebagai closing, mohon Buya memberikan closing statement-nya. Nggih. Closing. Saya atas nama pribadi ya, bukan sama siapa-siapa, saya akhir. Mari kita tingkatkan peran dakwah kita. Dakwah di era sekarang yang paling menantang ada dakwah bil medsos. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati ay bil medsos. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih